Jika para pria penghuni surga memiliki kemampuan bercinta 100 kali dalam sehari semalam, ternyata di dunia pun ada pria yang mampu melakukannya. Dan pria itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana Nabi Sulaiman menggauli 100 istrinya dalam semalam, dan seperti apa kisah selengkapnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman menggauli 100 istrinya dalam satu malam. Nonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Bagaimana Nabi Sulaiman menggauli 100 istrinya dalam semalam? Penting untuk dipahami bahwa hal itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Seperti yang kita tahu, Allah memberikan kekuatan dan kemampuan yang lebih besar kepada para nabi dibandingkan dengan manusia biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Al-Jami As-Sahih nomor 265, para sahabat mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuatan 30 kali dalam bersetubuh. Imam An-Nawawi berkata, ini menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki para nabi, yaitu kekuatan bersetubuh dalam waktu semalam. Sementara Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir menyebutkan, bisa saja malam pada zaman itu waktunya sangat panjang, sehingga Nabi Sulaiman mampu menyetubuhi 100 istrinya sekaligus sholat tahajud dan tidur. Bisa saja Allah memberinya hal-hal yang luar biasa sehingga Nabi Sulaiman mampu bersetubuh, bersuci, lalu tidur. Sementara malam itu lebih panjang daripada malam sekarang, sebagaimana hal-hal luar biasa yang dimiliki ayahnya Nabi Daud dalam membaca kitab Zabur, di mana Nabi Daud membaca Zabur selama memasang pelana tunggangannya. Sekarang hal ini banyak terjadi pada wali-wali Allah. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Selama ini kita mungkin hanya tahu nama istri Nabi Sulaiman hanya Ratu Bilqis dari negeri Sabah. Padahal, sebagaimana raja-raja pada masa lampau, Nabi Sulaiman juga memiliki banyak istri atau selir. Beberapa riwayat mengisahkan jumlah yang berbeda terkait istri Nabi Sulaiman. Dalam salah satu riwayat dikisahkan beliau memiliki 60 istri. Riwayat lainnya menyebutkan 70 istri. Riwayat lainnya lagi 99 istri. Akan tetapi dalam satu riwayat yang bisa dikatakan lebih kuat, dimuat sebagai hadis sahih dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, jumlah istri Nabi Sulaiman adalah 100 orang. Selain itu, sebagaimana tersirat di dalam hadis, jumlah yang banyak itu bukan menandakan Nabi Sulaiman seorang mania seks, melainkan karena beliau ingin memiliki putra yang banyak yang kelak akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan seorang nabi Allah yang soleh, sekaligus seorang raja yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak kisah, Nabi Sulaiman termasuk nabi yang diberikan kerajaan amat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari manusia, jin, burung, dan angin takluk padanya. Sebagai seorang nabi sekaligus seorang raja, Nabi Sulaiman adalah sosok yang teliti dan perhatian terhadap persiapan tentaranya. Beliau mempunyai kesukaan untuk berjihad di jalan Allah, menyiapkan peperangan dan menumbuhkan generasi yang gemar berjihad. Hingga suatu ketika Nabi Sulaiman bersumpah untuk menggauli semua istrinya dalam satu malam, dengan harapan satu orang istri melahirkan satu prajurit yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab jihad, bab man thalaba al-walad lil jihad, menjelaskan bahwasanya suatu ketika Nabi Sulaiman sedang berbincang-bincang, kemudian berkata, demi Allah, aku akan berkeliling malam ini kepada 100 atau 99 istri, dan masing-masing istri akan melahirkan satu penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Malaikat yang mendapati hal tersebut kemudian menegur Nabi Sulaiman, katakanlah insya Allah, dengan maksud supaya Nabi Sulaiman mengikutinya. Namun Nabi Sulaiman yang sedang sibuk memperhatikan pasukannya, lupa untuk mengucapkan kalimat insya Allah. Setelah berkeliling untuk menggauli para istrinya, Nabi Sulaiman merasa bahagia karena merasa akan mempunyai prajurit-prajurit baru. Namun harapan dengan kenyataan yang terjadi justru berbanding terbalik. Sebab dari sekian banyak istri yang digauli oleh Nabi Sulaiman, hanya satu istri yang melahirkan. Itu pun dengan kondisi yang tidak lengkap.
Kondisi ini bisa dimaknai berupa bayi prematur atau bayi yang lahir dengan kurang sempurna. Ternyata hal ini disebabkan karena ketika Nabi Sulaiman bersumpah untuk menggauli para istrinya dengan maksud supaya mendapatkan keturunan yang banyak untuk jihad di jalan Allah, tidak disertai dengan kata insya Allah. Itulah yang menjadi sebab kenapa yang melahirkan hanya satu orang istri saja. Nabi Sulaiman lalai bahwa yang diucapkan adalah masih berupa harapan dan angan-angan yang seharusnya disertai dengan ungkapan insya Allah, sebab Allah lah yang berkehendak terhadap segala keinginan makhluknya. Tentu saja jika Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya mereka akan berjihad di jalan Allah dan keinginannya akan lebih tercapai. Para nabi dan orang-orang solih tentu selalu mendambakan keturunan yang bisa mewarisi sifat-sifatnya kelak sebagaimana Nabi Sulaiman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang maha kuasa mempunyai kehendak berbeda dengan ciptaannya, sebagaimana yang terjadi terhadap Nabi Sulaiman. Karena lalai mengucapkan insya Allah, apa yang diangan-angankan tidaklah tercapai. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Kisah Nabi Sulaiman mempunyai banyak pelajaran bagi umat manusia, bahwasanya jangan sekali-sekali lupa kepada Allah. Jika kita mempunyai angan-angan dan keinginan, hendaknya dengan berucap insya Allah. Pelajaran atau hikmah lainnya adalah dibolehkannya berharap mempunyai keturunan yang baik, sehingga ketika akan menggauli istri, dianjurkan dengan maksud untuk mencari keturunan yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.